Shalom! Dalam rangka aksi sosial Persekutuan Pelayanan Anak GKST Immanuel di Jemaat GKST Rehoboth Buwu bersama anak-anak sekolah minggu di sana yang akan dilaksanakan pada bulan September 2021, adik-adik dan orang tua boleh turut serta dalam berbagi berkat mengumpulkan sumbangan berupa gula, beras, sabun mandi, sampo saset, minyak goreng, pasta gigi, sikat gigi, susu kaleng, teh celup, kopi, garam, mie instan, atau telur. Dan alat tulis, buku tulis, pensil warna, buku gambar. Sumbangan dapat dikumpulkan di Kakak Nangsi Raso, kantor Balai Buku Gereja GKST Immanuel Palu setiap jam kerja atau di Kakak PPA kelompok masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah pada saat ini. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa pembukaan. Sebelum itu saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Setelah itu kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Shalom adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari lipat tangannya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan-Mu. Dan saat ini kami mau datang memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah, berikan hikmat, bijaksana Tuhan sehingga mampu mengikuti ibadah ini dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak pelayan anak yang akan bertugas pada hari ini. Tuhan limpahkan sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati kehidupan kakak-kakak pelayan anak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami minta ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dian. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Firman-Mu Pelita.
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Dewi. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Tetapi sebelumnya itu, kita minta pertolongan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan boleh teralami bagi kehidupan kami. Secara khusus Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan perkenankan kami boleh berkumpul untuk menaikkan pujian dan syukur kami lewat ibadah sekolah minggu. Tuhan berkenan memberkati kami sekalian ya Tuhan, bahkan memberkati firman Tuhan yang akan tersampaikan lagi bagi kami. Tuhan memberkati juga Ibu Dian yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Beri kami roh hikmat, beri kami pengertian agar kami mampu memahami akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Inilah doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya kalian masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Vina tentang Nabi Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, saat ini kita bersama-sama telah membaca firman Tuhan tentang ke-10 firman itu. Bagaimana hukum yang pertama, bahwa Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi menghendaki kita sebagai ciptaannya untuk terus menyembah kepada Tuhan. Kalian perhatikan tulisan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah, tulisan huruf kecil itu menandakan bahwa Allah yang palsu. Jadi Tuhan Allah menghendaki kita untuk senantiasa memuji, membesarkan namanya. Tidak ada Allah lain yang boleh kita sembah selain dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Bapa di surga. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan yang sejati, bahwa dalam kehidupan kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Bahwa kita tidak boleh bersandar kepada kekuatan lain, seperti kekuatan dukun, atau biasanya adik-adik sering mengandalkan misalnya, oh saya ingin melihat bagaimana masa depan saya melalui ramalan-ramalan bintang. Hal demikian tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyembah kepada Tuhan
hanya kepada Dialah saja kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang patut disembah dan dimuliakan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh lari mencari pertolongan ke tempat yang lain, tetapi kita harus senantiasa menyandarkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga keselamatan dan perlindungan senantiasa akan kita miliki dalam kehidupan. Demikian firman Tuhan, terpuji nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita memberikan persembahan sambil mengangkat pujian, bawa persembahanmu. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Vina. Nah, adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan, boleh beribadah. Terima kasih untuk anugerah kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh duduk, kami boleh menyaksikan bersama-sama beribadah bersama kakak-kakak pelayan. Kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati puji-pujian kami dan firman yang telah ditaburkan oleh kakak pelayan kakak Dian. Tuhan memberkati kehidupan Kak Dian sehingga dia selalu diberkati oleh Tuhan, keluarga dan anak-anaknya pun diberkati. Kami juga mau berdoa Bapak untuk setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, tolong Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka boleh sehat kembali dan mereka boleh bermain kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam minggu ini berhari ulang tahun. Tuhan berkati sukacita mereka sehingga mereka tetap terus bersukacita walaupun dalam keadaan COVID-19 ini. Tapi mereka selalu bersukacita dan bersyukur bahwa Tuhan masih memeliharakan hidup mereka. Kami berdoa Bapak di surga untuk semua orang-orang tua kami yang mungkin saat ini ada yang sudah tidak bekerja. Biarlah Tuhan yang akan selalu menolong sehingga mereka pun akan selalu dicukupkan apa yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan dibukakan jalan keluar dan mereka pun, setiap orang tua kami pun boleh mendapatkan pekerjaan kembali. Beri kuat sehat kepada mama dan papa kami, kepada nenek, kepada oma, dan kepada siapapun yang ada di rumah kami masing-masing. Berkati dan jagai keluarga kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak terlantar, untuk teman-teman kami yang dalam kesusahan, yang tidak memiliki
orang tua yang tidak memiliki makanan untuk mereka makan. Tuhan tolong berkati kehidupan mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka pun Tuhan dapat merasakan kasih sayang. Mereka dapat makan seperti yang kami lakukan, seperti yang kami setiap hari makan. Tuhan memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang serba berkekurangan. Kami juga Bapa di sorga pada saat ini berdoa untuk Kakak Nancy Raso yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Tuhan tolong pulihkan, dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan akan membuat Kakak Nancy boleh sehat kembali, dia boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami serahkan Kakak Nancy ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dia dipulihkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan memberi hikmat kepada Bapak Presiden, memberi kuat, sehat, memberi kemampuan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran kementerian. Mereka dimampukan untuk mengelola negara ini, untuk selalu diberi hikmat, diberi kemampuan dari Tuhan. Mereka mampu untuk menangani setiap persoalan-persoalan dihadapi oleh negara kami, terutama untuk kasus COVID-19. Tuhan tolong memberi kemampuan kepada Bapak Presiden, sehingga Tuhan Yesus, Bapak Presiden dapat memikirkan cara-cara yang baik, yang tepat, dan juga melalui Kementerian Kesehatan, sehingga penanganan COVID ini dapat segera teratasi. COVID-19 ini dapat segera berakhir di negara kami, sehingga negara kami boleh pulih kembali Bapak, dan kami dapat bersekolah kembali. Ekonomi negara kami pun boleh dipulihkan. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati juga Bapak Gubernur kami, sehingga Bapak Gubernur pun diberi hikmat, diberi kuat, sehat, dan dia dapat memimpin Sulawesi Tengah ini dengan baik. Berkati Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wali Kota, sehingga Bapak di sorga mereka dapat memimpin kota kami, Kota Palu, dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kota kami selalu dilindungi oleh Tuhan, diberi damai sejahtera, dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati kota kami. Terima kasih Bapak di sorga. Pada saat ini juga akan berdoa untuk Bapak Gembala kami, Gembala Jemaat Immanuel Palu, diberkati dan diberi kuat, sehat senantiasa. Dan juga setiap para hamba-hamba Tuhan, para pendeta diberkati oleh Tuhan, diberi kuat, sehat, dijagai oleh Tuhan. Juga memberkati PHMJ, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan para pengurus PHMJ yang ada di gereja, sehingga mereka mampu mengelola gereja kami dengan baik. Tuhan Bapa di sorga, kami juga merindukan untuk beribadah bersama-sama kembali di gereja. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar dan menolong kami semua agar COVID di Kota Palu segera berakhir. Tuhan tolong setiap dokter, para medis yang lain, para tenaga, aparat kepolisian, tentara pun diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat agar masyarakat lebih tertib, orang tua kami di sekitar kami pun lebih tertib dan melakukan protokol kesehatan sehingga COVID ini dapat segera berakhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Dian tadi bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi adik-adik semua. Terima kasih juga buat kakak-kakak, pelayan anak yang telah melayani pada ibadah pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekalian. Sebelum menutup ibadah kita, mari kita angkat pujian Lingkupiku. Sampai jumpa, Shalom.
Yesus pun